Sore, Ing. Saya harus menjemput kamu dengan cara yang agak lain. Ini bukan agak-agak lain, tapi ini kriminal tahu Febri. Kurang ajar kamu. Enggak, saya cuma mau buktiin apa yang saya pernah ngomong sama kamu. Kalau saya bisa melakukan apa saja untuk mempertahankan kamu. Seperti saat ini yang saya lakuin. Tolong! Tolong! Ingat, kamu mau minta tolong sama siapa? Hah? Justru saya yang mau nolong kamu. Hah? Untuk menyelamatkan kamu dari penderitaan bersama Albert. Kalau sampai kamu menikah sama dia. Tolong! Tolong! Pak Albert, Kapten Dira. Senang sekali kita bisa ketemu lagi di sini. Iya. Pak Albert tadi yang menelpon, melapor tentang penculikan di rumah ini. Iya. Putrinya Pak Bram, Inge, tiba-tiba saja menghilang setelah lampu mati. Saya menduga dia diculik. Oh, jadi Pak Albert tidak melihat sendiri kejadiannya? Enggak, tapi Persis kejadiannya bagaimana? Sehingga Pak Albert bisa menyimpulkan bahwa ini kasus penculikan. bisa kita ngobrol di dalam. Maaf, Pak Albert tinggal di sini? Oh enggak. Saya kebetulan aja lagi datang kemari. Tuan rumah ada di dalam? Pak Bram sama Ibu sedang pergi ke kondangan. Jadi pada saat hilangnya putri Pak Bram, Pak Albert tinggal sendirian di sini? Saya berdua dengan pembantu. Saya benar-benar nggak tahu, Pak. Setelah lampu nyala, Mbak Inge sudah nggak ada. Oh bukan soal itu Mbak, tapi soal Pak Albert. Nah, Pak Albert itu yang benerin sekring. Saya cuma ngasih lampu senter. Iya. Tapi Pak Albert itu sebenarnya siapa? Kok malam-malam datang kemari? Kan dulu pacarnya Mbak Inge. Oh sekarang nggak lagi? Enggak, sekarang Mbak Inge pacaran sama Mas Andi. Kamu yakin? Yakin, orang sudah ada rencana mau kawin. Lalu ada apa Pak Albert datang kemari malam-malam begini? Padahal kan Mbak Inge sudah mau kawin. Ya nggak tahu, nggak ikhlas kali Pak. Mbak Inge kawin sama orang lain. Pak Albert? Terus apa yang harus kita lakukan? Tenang dulu Pak Albert. Saya nggak mungkin bisa tenang selama saya belum tahu nasib Inge seperti apa. Pokoknya saya siap membantu apa aja, asal Inge bisa ditemukan. Tapi kayaknya saya tahu kira-kira siapa yang bisa melakukan penculikan ini. Kalau begitu, saya mohon kesediaan Pak Albert bersama-sama saya ke kantor untuk membicarakan langkah-langkah apa yang harus kita ambil. Iya, saya siap. Ada apa, Pak? Kapten memerintahkan saya untuk mengawal Pak Albert. Mengawal? Betul. Kapten khawatir kalau Pak Albert belum tahu kantor polisi yang kita tuju.
katanya di dalam. Dari dulu saya tidak pernah berpikir negatif tentang Albert. Tapi Mama begitu gampang percaya dengan pemuda yang mengaku-ngaku bernama Derby itu. Tapi dulu Inge pernah bilang, Pak, bahwa dia kepingin kawin sama Derby. Kalau sudah begitu coba, Pak. Berarti kan Inge berpikir bahwa Derby itu orang benar, kan? Ya, atau jangan-jangan ada sebab lain. Apa? Itu yang harus kita cari tahu. Gimana kita tahu, Pak? Cuma Inge kan yang tahu. Sekarang kita nggak tahu Inge berada di mana, Pak. Terserah kamu. Mau dibikin berat atau ringan? Kamu ngapain saya? Kamu mau perkosa saya? Inge, saya tidak sekasar itu, Inge. Memangnya kamu pikir semua masalah bisa diselesaikan dengan kekerasan? Bukan saya berpikir seperti itu, tapi kamu berpikir seperti itu. Saya nggak pernah berpikir seperti itu. Tapi perbuatan kamu menunjukkan kelakuan kamu seperti itu, bangsat. Memangnya saya berbuat apa? Saya bawa kamu ke tempat tenang begini, penuh kedamaian. Kamu bilang itu kekerasan? Ya. Terus kamu pikir semua ini apa? Hah? Semua ini apa kalau bukan kekerasan? Tenang dong, Inge, tenang. Tenang ya. Kamu di mana? Saya di sini, tapi saya nggak tahu persis di mana tempatnya. Tolongin saya. Tunggu ya sebentar. Tolong, di sana ada orang. Tolong, di sana ada orang. Sudah langsung dapat teman ya? Terus saja minta tolong. Mereka nggak akan peduli sama kamu, Inge. Besok kamu akan lihat bahwa rumah ini ada di daerah yang sangat terpencil. Satu-satunya tetangga kita adalah rumah sakit jiwa. Dan barusan kamu bicara dengan salah satu penghuninya. Jadi sekeras apapun kamu teriak minta tolong, penduduk desa sekitar sini akan mengira kamu seperti orang gila. Pak Albert, cukup sampai di sini saja kita bicara berputar-putar. Demi menghemat waktu dan tenaga, lebih baik Pak Albert berterus terang saja di mana sebenarnya Inge berada. Maksudnya apa ini? Bapak mencurigai saya? Jangan lupa Pak Albert, sehubungan dengan kasus Ibu Vera, status Bapak sewaktu-waktu bisa berubah lagi menjadi tersangka. Karena kebaikan Ibu Vera saja maka kami mau menangguhkan perkara Bapak. Ya Tuhan.
Vera itu penipu. Dia yang mestinya menjadi tersangka pelaku penipuan dan pemerasan terhadap diri saya. Pak Albert selalu mengatakan itu berulang-ulang. Tapi bukti apa yang bisa Bapak berikan kepada kami? Lalu cuma karena itu, Bapak mencurigai saya sebagai dalang penculikan terhadap Inga. Ingat Pak Albert, kenapa Anda memilih datang ke rumah Inge pada saat Bapak dan Ibunya tidak ada di rumah? Loh, itu cuma kebetulan. Lalu apa cuma kebetulan pula kalau Anda mengetahui bahwa saudara Inge akan menikah dengan orang lain, lalu Anda datang ke rumahnya malam-malam pada saat orang tua tidak ada di rumah? Bapak Dera, saya rasa itu nggak relevan kalau kita bicarakan sekarang. Justru sangat relevan. Saya tahu cinta itu buta, Pak Albert. Membutakan akal sehat hingga bisa melakukan apa saja untuk mempertahankannya. Ya termasuk menyuruh orang lain untuk menculik orang yang dicintainya. Bagus. Skenario yang cukup bagus, alasan menahan saya. Tapi bukan berarti saya lalu tahu Inga ada di mana. Hai. Hey, Belum ketahuan nasib ibunya. belum. Ngapain Nusro bawa perabotan lenong? Biasa. Kerjaan sehari-hari. Ngapain sih dia pagi-pagi kemari? Dia habis dari tempat kos Erlin. Soalnya ibu kosnya tuh takut kebawa-bawa sama masalahnya Erlin. Jadi ya diangkutin lah barang-barangnya Erlin semua. Terus karena tempat kosnya si Sosro lampu kecil, jadi dia nitipin di sini. Dan ada telepon. Oh, ada. Halo. Halo, bisa bicara dengan Pak Bima? Ya, saya sendiri. Oh, begini Pak. Saya petugas dari Puskesmas Tangerang. Kemarin penduduk menemukan seorang wanita pingsan di box telepon. Dibawa ke sini dan dirawat di sini. Baru sekarang ini dia bisa menyebutkan namanya sendiri. Wanita ini bernama Erlin, Pak. Erlin? Halo? Sudah bangun, Om? Atau belum tidur? Siapa ini? Calon menantu, Febri, Om. Febri. Bicara sama siapa, Om? Sama tante atau sama polisi? Apa maksud kamu menculik anak saya? Saya mau kawin dengan Inge, Om. Nggak tahu kenapa, saya jatuh cinta sekali sama dia. Dan nggak mungkin dipisahin. Tapi, kenapa harus dengan cara begini? Nggak usah banyak tanya, Om. Cepat atau lambat, semuanya akan tahu kalau saya bukan orang baik-baik. Dan pasti ditolak jadi menantu. Daripada saya ngerasain ditolak itu tidak enak. Lebih baik saya mendahului dengan cara begini. Apa maksud kamu? Om tinggal mentransfer uang ke rekening saya untuk biaya saya dari Jakarta ke kota lain atau negara lain.
Dan itu tidak perlu saya kasih tahu sekarang. Di tempat yang baru, saya akan membangun rumah tangga dengan Inge. Syukur-syukur dia cepat punya anak. Kalau keadaan memungkinkan, saya akan beritahu Om di mana tempat tinggal saya. Halo? Halo? Iya. Kamu memang gila. Tapi saya tidak punya pilihan lain kan? Persis Om, persis sekali Om. Om udah siapin kertas dan bolpennya untuk nulis rekening saya dan jumlah uang yang harus ditransfer. $1 miliar? Kamu pikir saya ini siapa? Konglomerat? Menurut saya Om adalah seorang ayah yang baik, yang nggak mungkin membiarkan anaknya hidup menderita dengan uang pas-pasan. Biaya zaman sekarang mahal Om. Belum lagi saat Inge melahirkan. Saya nggak tahu Inge sudah cerita atau belum, tapi saat ini dia sedang hamil. Akhirnya uang sebanyak itu akan dipakai untuk kesejahteraan anak dan cucu Om juga. Iya kan? Dasar orang gila. Papa, Inge, Pak. Aduh, Inge. Sabar, Ma. Ya. Pak Albert kenal nama Febri? Oh iya. Febri, adiknya Vera namanya Febri. Vera. Permisi Om, ini Albert. Emangnya berapa banyak lo kasih obat bius sama dia? Mestinya udah sadar nih dia. Tadi saya kasih semuanya bang. Ah gila lo, kenapa lo kasih semuanya? Saya nggak tahu bang. Ah gablek lo, kecil-kecil juga lo. Rasanya dia udah koit nih. Waduh, gimana nih? Tadi kan kita disuruh Vera, suruh bawa ke panti jompo, bukan untuk membunuh. Kalau begini gua nggak mau tahu deh jadinya. Lo yang tanggung jawab. Sorry. Hati-hati. Lu sih bawa mobil yang ngebut tuh. Ada polisi tuh. Abang sih. Orang lagi konsentrasi bawa mobil dikaplak. Gimana nggak mau oleng nih mobil? Bang Marbon, bangun bang. Ada polisi di belakang. Selamat siang Pak. Mobilnya kenapa Pak? Selip Pak. Selip. Itu kenapa Pak?
Pak Abel kenal dengan ini? Albert, apa kabar? Baik. Kamu ditunggu Kapten Dira di kantor polisi Ada apa? untuk menjelaskan proses pembuatan surat ini. Apa yang harus saya jelaskan? Saya baru aja cek ke klinik, dokter yang di sana mengatakan bahwa tanda tangan yang di sini bukan tanda tangan dia. Jelas ini pemalsuan. Dan juga kalau sampai terbukti kehamilan kamu kehamilan yang palsu, kamu harus siap menerima tuduhan melakukan penipuan dan pemerasan terhadap diri saya. Albert. Itu baru yang pertama. Yang kedua, kamu akan dipertemukan dengan seorang bernama Marbun. Dia baru aja ketangkap di Bogor dan dia mengaku kamu suruh dan kamu bayar untuk membawa papa kamu ke Bandung Selatan. Kamu kenal yang bernama Marbun? Vera, Siapa kamu? udah deh Ver, gak usah pakai pura-pura gak kenal. Tapi demi Tuhan Ver, bukan aku yang ngasih obat biusnya Ver, tapi dia nih. Kalau aku yang ngasih Ver, gak mungkin ayah kamu sampai meninggal Ver. Iya. Vera, mau pulang Kapten Asli. Kamu kenal Febri, adiknya Vera? Iya, saya kenal sekali. Tolong kasih tahu sama dia kalau ayahnya meninggal. Di mana dia sekarang? Ya. Usaha kamu nggak mungkin berhasil, Feb. Siapa nih? Nama saya Albert. Albert? Ingat, pacar kamu telepon nih. Kamu nggak perlu tahu saya ada di mana sekarang. Tapi saya mau datang ke tempat kamu untuk menjemput Inge. Albert, gua nggak ngerti sama lo, Bert. Lu tuh tolol apa bego sih? Hah? Pertama, asal lo tahu, gua ada di tempat yang nggak mungkin lo tahu. Kedua, gua cuma mau berurusan sama orang tuanya Inge, calon mertua gua. Kamu pikir saya nggak bisa tanya ke Vera di mana tempat kamu sekarang, ha? Oh iya, gua lupa. Kalau lu tuh calon kakak ipar gua ya. Hah? Gue gak ngerti sama lo, Bert. Lu tetap ngotot mau sama Inge ya? Asal lo tahu, Inge sudah hamil sama gue. Bohong, dia Albert bohong. Ngapain sih kamu harus takut sama Albert ngakuin semua perbuatan kita? Hah? Toh jelas kamu mau kawin sama saya. Jangan percaya dia. Inge, jangan ingkar ya. Kamu lupa apa yang pernah kita lakuin waktu kita jalan-jalan di Anyer? Hah? Waktu kita nginep di Pulau Seribu, di kapal pesiar sampai kamu ngerengek tidak mau pulang. Hah?
Gak apa-apa loh. Gak apa-apa, kalau tau gue ada di sini. Ceritanya panjang. Erlin tuh yang ada perlu banget sama lo. Ing, Maafin saya, semestinya saya waktu itu bantu kamu, Erlin. nggak apa-apa. Yang penting kita kan selamat. Waktu aku bongkar koper, aku ketemu sama foto ini. Makanya aku buru-buru pengen ketemu sama kamu. Nih. Ing, kami ke rumah kamu. Katanya kamu diculik. Polisi yang jaga rumah kamu yang kasih tahu. Makanya semua kesini. Gak apa-apa, semuanya udah selesai, Erlin. Mohon maaf, kami harus segera ke kantor untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap tersangka Febri. Ya. Sebentar, Pak. Berapa kamu bayar si Marbun buat bunuh aku? Tanya sendiri sama dia. Kalau kamu bisa ketemu sama dia. Marbun sudah kami tahan, Bu. Nanti sama-sama kita tanya dia. Inga, kamu nggak apa-apa? Iya, saya nggak apa-apa. Kita harus bicara. Gak pernah kebayang surat-surat itu bisa dicuri oleh adik Vera untuk merusak hubungan kita. Kenapa baru kemarin sih kamu buka rahasia ini? Sebenarnya sudah sejak dulu saya berniat untuk merahasiakan surat-surat itu sampai kita menikah, kita punya anak-anak kita besar. Baru setelah itu rahasia saya buka. Kenapa mesti gitu? Karena kalau kamu tahu saya membuka lamaran kerjaan dan saya menerima kamu kerja di kantor saya karena surat-surat ini, saya justru malah khawatir kamu tersinggung, kamu marah, malah bisa-bisa kamu ninggalin saya. Makanya boleh dibilang saya berusaha untuk ngelupain surat-surat ini. Sampai akhirnya saya kehilangan akal. Gimana caranya supaya saya bisa dekat lagi sama kamu. Lalu ya saya ingat dengan surat-surat ini. Kalau ya udah kamu duluan. Biar kamu duluan aja. Kenapa harus saya? Ya karena saya tahu kamu pasti ingin tahu kan hubungan saya sama Febri. Ya seandainya saya tanya soal itu, apa kira-kira saya akan mendapatkan jawaban yang jujur? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung apa saya bisa mendapatkan penjelasan yang jujur dari kamu tentang hubungan kamu sama Vera. Ingat, ada saat-saat tertentu manusia itu hilaf, tergoda untuk melakukan sesuatu yang dia tahu itu terlarang. Dan itu pernah saya alami. Ketika suatu saat saya berhadapan dengan Vera. Cuman tergoda? Iya. Kamu nggak sampai melakukan
sesuatu yang gak harus kamu lakukan? Kalau yang kamu maksud melakukan perbuatan itu seperti melakukan perbuatan suami istri, jujur, tidak pernah, Inga. Kamu gak percaya saya? Kali ini saya gak punya alasan untuk gak percaya sama kamu, Alvin. Makasih, Inga. Sekarang kamu udah siap dengar pengakuan saya tentang hubungan saya sama Febri? Setelah beberapa lama saya dekat sama Febri, lama-lama saya tertarik sama dia. Saya tertarik ingin tahu kenapa orang sehebat Febri bisa-bisanya mengganggu kehidupan orang dengan fitnah-fitnah dan kebohongan. Ingat, sekarang saya cuma bisa memohon ke kamu untuk bersedia membuka halaman-halaman awal buku harian kita. Merobek dan membuang halaman tengah yang penuh dengan kenangan-kenangan buruk, supaya kita bisa mengisi dengan kejadian-kejadian penuh keindahan di halaman-halaman baru yang akan terjadi di hari-hari mendatang. Jadi juga. Awas kereta, awas kereta. Kapan nyampe? Kapan datang? Ente nyosor terus kayak soang. Hati-hati, euy. Lu ketawa-ketawa. Anak lu turusin. Anak lu itu kan keponakan lu juga. Gila, sok bapak lu deh sana cepetan. Aduh, tante udah cocok punya cucu. Bang tuh lihat tuh. Emang lu ingat pacaran gak jadi-jadi. Nih gue baru pacaran punya anak. Syukurin. Sahabat. Bahagia banget. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.